Oke, kita lanjut pembahasan kita mengenai konsep luasan keliling untuk bangun belah ketupat atau nama lainnya disebut rhombus. Nah, bentuk belah ketupat kalau masih ingat begini ya. Betul ya? Ini adalah panjang diagonal QS dari belah ketupat PQRS dan yang ini panjang diagonal PR dari belah ketupat PQRS. Nah, sesuai dengan sifat belah ketupat, maka panjang PQ itu sama panjangnya dengan QR, sama panjang dengan RS, sama panjang dengan SP. Jadi keempat sisinya itu sama panjang. Oke, masih ingat ya? Nah, sifat yang lain, diagonal yang terbentuk itu saling tegak lurus. Betul? Betul. Nih, di dalam belah ketupat yang kita gunakan itu adalah istilah ini. Diagonalnya aja. Nih, diagonal. Jadi panjang ini nih, panjang QS. Nih ya, QS ya. QS itu kita sebut sebagai diagonal 1 deh. D itu diagonal ya. Ini diagonal 1 sebutannya. Sedangkan panjang panjang PR itu kita sebut sebagai diagonal 2. Biar sama kasih biru juga. Diagonal 2. Boleh nggak dirubah, Sir? Yang ini D2, ini D1. Boleh aja, asal kalian paham ya. Nah, sekarang kita lihat. Oh iya, satu lagi nih. Kalau ini diagonal 2, ini diagonal 1, bagian dengan kalau dikasih perpotongan diagonal dikasih nama titik O ya. Bagaimana panjang SO? SO sama nggak panjangnya dengan QO? SO, kok SQ? SO dengan QO. Oke, sama nggak? Sama dong. Ya, masih ingat kan sifatnya? Kemarin ini sama panjangnya dengan ini. Dan RO itu sama panjangnya dengan OP. RO itu sama panjangnya dengan OP. Oke? Iya, kalau begitu sekarang kita lihat bagaimana menentukan luas daerah yang warna kuning ini atau luas dari belah ketupat PQRS. Ayo, bagaimana? Nih, kita lihat lagi pembentukan belah ketupat dari sebuah bangun persegi panjang seperti ini. Nih, masih ingat ya? Kalau lupa-lupa ingat boleh lihat lagi video ini tentang pembahasan tentang belah ketupat. Nih, ini adalah persegi panjang ABCD. Ketika dibuat diagonal AC dan diagonal BD pada persegi panjang ini, maka kita melihat ada 4 buah bangun yang terbentuk. Bangunnya adalah segitiga ya. Nah, segitiga 1 dengan segitiga itu sama besar, sehingga coba disatuin. 1 dengan 3 disatuin. Maka terbentuk sebuah bangun. Segitiga 2 dan 4 disatuin, terbentuk juga sebuah bangun. Dan ternyata kedua bangun ini sama besar. Ya, kemarin sudah dibuktikan kan? Iya, sama besar dan bangun ini disebut bangun belah ketupat. Oke? Karena dia itu adalah terbentuk dua belah ketupat, maka boleh nggak kita katakan luas sebuah persegi panjang, iya, ya, persegi panjang ini itu bisa menghasilkan 2 kali luas apa tuh belah ketupat. Bener nggak? 2 belah ketupat kan, satu persegi panjang bisa menghasilkan 2 belah ketupat karena ini dan ini sama besar. Betul nggak? Iya. Atau kita tulis lagi di sini deh. Luas belah ketupat itu sama aja dengan luas sebuah persegi panjang. Masih ingat luas persegi panjang konsepnya apa? Iya, panjang kali lebar itu luas persegi panjang. Nah, ini kalau duanya mau dihilangin supaya kita mau cari luas belah ketupat kan, maka ini kita bagi dua ya semua. Bagi dua. Sehingga ini 2 bagi 2, satu kali luas belah ketupat tinggal luas belah ketupat. Ini jangan bukan layang-layang ya, belah ketupat ya. Ini ada 1 di sini kan? 1 bagi 2 setengah. Ternyata sebuah belah ketupat luasnya itu sama dengan
setengah kali dari luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nih, lihat. Yang mana panjang di sini? Ini panjang nih. AB itu adalah panjang. Sama dengan CD juga. CD itu juga panjang. Lebar dari persegi panjangnya itu adalah AD. Atau BC juga lebar. Betul nggak? Iya. Nah, karena coba perhatikan panjang QS. QS apa? D1 kan? Betul nggak? Panjang QS itu sama dengan panjang AB. Sama nggak? Nih, ini dengan ini sama nggak? Iya, sama. Maka karena panjang QS, SQ, itu adalah berupa atau D1 ya, itu sama dengan panjang sebuah persegi panjang ya, atau P, dan panjang diagonal PR. Kok Q? PR dong. Iya, PR. Ini PR kan? Iya. Atau diagonal 2, D2, itu PR sama nggak? Ini nih PR nih. Sama nggak? Iya, sama dong. Sama nggak dengan ini? Iya kan, terbentuknya dari sini. Digabungin kan di sini. Iya, benar. Jadi panjang D2 itu merupakan lebar dari sebuah persegi panjang atau disimbolkan L. Maka kita bisa katakan bahwa luas dari sebuah belah ketupat setengah kali luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang P kali L. Kita ganti P-nya apa? P I D1. Jadi setengah kali D1. Ini kan P kali L-nya apa? L. Oh, ini D2. Nah, ternyata luas sebuah belah ketupat konsepnya ini setengah kali D1 kali D2. Atau boleh juga ditulis begini nih, D1 kali D2 dibagi 2, sama aja ya. Oke. Nah, itu kita dapat konsep dari sebuah luas belah ketupat. Nah, bagaimana dengan keliling? Bagaimana dengan menghitung cara menentukan keliling? Menentukan keliling ya sama aja dengan bangun lain. Dijumlahkan semua sisi yang membentuknya, yang membentuk bangun tersebut ya. Nih, keliling. Coba lihat. Keliling belah ketupat itu adalah sisinya apa aja? PS. PS ditambah sisi apa lagi? PQ. Ditambah sisi apa lagi? QR. Ditambah sisi apa lagi? Udah selesai belum? Kan mulanya dari PS, dari S. Ya. Harus selesai di S juga. Oh, RS. Belum selesai, ini yang terakhir. Oke? Nah, sisi-sisinya jumlahin. Nah, karena sekarang panjang ini kan sama kan? Sama kan? Boleh nggak sebut S? Ini S. S sama panjang semua kan? Boleh dong. Maka ini kan sama aja. S ditambah S ditambah S ditambah S. S sama S sama S. Konsep perkalian. 4 kali S. Ternyata keliling sebuah belah ketupat itu 4 S. Oke? Mudah kan? Iya, sir. Ternyata mudah sekali ya. Betul, kalau kita pahamin kita akan merasa mudah. Nah, sir kasih tahu tapi ya. Biasanya suatu persoalan tentang belah ketupat yang diketahui cuman diagonal 1 dan diagonal 2. Panjang sisi-sisi ini tidak dikasih tahu. Bagaimana untuk menentukan keliling sedangkan ini tidak diketahui sisi-sisinya? Oh, gampang. Coba lihat. Ini kan kalau ini diketahui, ini diketahui, maka panjang sisi RO tahu nggak? Ayo, panjang sisi SO tahu nggak? Tahu dong. Nih, coba kita lihat salah satu sisi ya. Karena ini sama semua kan panjangnya. Boleh dong ambil satu bidang ini aja. Karena bidang ini sama dengan bidang ini, sama dengan bidang ini, atau bentuk ini, atau bangun ini. Nih, sama semua kan? Maka ambil salah satu bangun aja nih. Bangunnya itu adalah siku-siku nih. Ini O, ini R, ini S. Oke? Panjang SR, S kan kita udah sepakati tadi kan? Panjang RO berapa? Ayo, panjang RO. Karena PR itu adalah diagonal diagonal 2 ya. Itu adalah OR ditambah OP.
maka bisa dikatakan bahwa OR ini kan sama panjang. Sedangkan ini sama panjang. Boleh dong dibuat kalau sama panjang, OP-nya ganti dong dengan OR juga. Boleh kan? Nah, maka panjang OR ini kan D2 sama dengan 2OR. Sehingga bagi 2 kan? Sehingga dapatlah OR sama dengan setengah D2. Loh, ini setengah D2 ternyata. Begitu juga dengan SO. Ini kan sama panjang. SO setengah dari D1. Kenapa setengah dari D1? Karena D1 itu adalah SQ. Betul? Nah, kalau SO tahu, OR tahu nilainya, ngitung S gimana? Pakai teorema Pythagoras. Pokoknya kalau ketemu segitiga siku-siku, ya ketemu segitiga siku-siku, dan kedua sisi diketahui, mau cari salah satu sisinya, pakai saja di teorema Pythagoras. Konsepnya, sisi miring kuadrat, sisi miringnya berapa? SR atau S kuadrat sama dengan ini kan SO kuadrat, sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat SR kuadrat. Nah, karena ini dapat, maka dapatlah S. Jadi kalau dimasukin nilainya setengah D1 kuadrat ditambah setengah SO tadi apa? Iya, D1. Setengah D2 kuadrat. Maka setengah kali setengah kuadrat kan? Setengah kali setengah berapa? Ayo, 1. Salah, kalau setengah tambah setengah baru 1. Kalau setengah kali setengah, kaliin aja pembilang dan penyebut, jadi 1/4. D1 kali D1, D1 kuadrat. Ini juga 1/4 D2 kuadrat. Nah, dapatlah nilai S kuadratnya. Ini baru S kuadratnya. S-nya itu diakarin semuanya. 1/4 D1 kuadrat ditambah 1/4 D2 kuadrat. Nah, ini dia. Sisinya kita bisa cari dengan konsep ini. Nah, konsep ini gak usah dihafal. Kalau orang bilang ini rumus, gak usah dihafal. Ini juga gak usah dihafal. Pahamin jalan ceritanya, ya. Oke, paham? Sip kalau begitu.